Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman Ihsanuddin dengan NIM 21204059 akan menjelaskan mengenai penyelesaian tugas UAS metode numerik. Soalan pertama, suatu sensus yang diadakan oleh DLLAJ terhadap sebuah ruas jalan protokol menghasilkan tabel korelasi antara kendaraan yang melintasi jalan tersebut dengan jangka waktunya dalam hitungan jam, seperti di bawah ini. Jika jumlah mobil yang melintasi jalan tersebut sebanding dengan iterasi dari debit kendaraan yang melintasinya, maka hitunglah jumlah total kendaraan yang melewati jalan protokol tersebut. Pilih salah satu, siang hari atau malam hari, selama periode dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10 dengan menggunakan metode Rambek. Untuk penyelesaiannya, kita buat tabel, kemudian masukkan nilai T sama dengan 1 sampai T sama dengan 10. Kemudian kita masukkan debit kendaraan yang melewati jalan protokol pada siang hari. Saya mengambilnya yang siang hari dengan T1 sama dengan 75 sampai T10 sama dengan 142. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah subintervalnya. Dengan rumus N sama dengan 2 pangkat K-1. Langsung saja kita masukkan rumusnya. 2 pangkat K-nya 1 dikurangi 1. Hasilnya 1. Yang bawahnya sama rumusnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan lebar subinterval. Dengan rumus H sama dengan batas bawah dikurangi batas atas dibagi dengan N. Langsung saja kita masukkan batas bawahnya adalah 10 dan batas atasnya adalah 1. Kita bagi dengan N, N-nya 1, N-nya sama dengan 9. Untuk yang bawahnya sama. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan RK1 untuk R1,1. Rumusnya adalah dengan menggunakan rumus trapezoid biasa, yaitu dengan H dibagi dengan 2 dikalikan dengan jumlah batas atas ditambah dengan batas bawah. Hasilnya 972. Kemudian untuk yang R2,1 menggunakan rumus RK1 sama dengan tengah R dalam kurung K-1 kurang 1,1 ditambah H dikali dengan sigma fungsi titik tengah baru. Langsung kita masukkan nilai, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi tengah RK-11 nilai 972 dibagi dengan 2 ditambah dengan H dikali dengan titik tengah baru. Titik tengah barunya adalah 104,5. Hasilnya 956,25. Kemudian selanjutnya adalah menentukan R31. Rumusnya sama, masukkan nilai RK2 dibagi, masukkan nilai R21 dibagi dengan 2 ditambah dengan hanya 2,25 kali dengan jumlah
titik tengah baru 95 sampai ini hasilnya 1337. Lalu untuk yang selanjutnya rumusnya sama, kita masukkan nilai R31 dibagi 2 ditambah H-nya 1,125 dikali dengan jumlah titik tengah baru. Titik tengah barunya ada 8. Hasilnya 1567. Kemudian untuk menentukan nilai R22, kita menggunakan rumus RK2 sama dengan RK1 ditambah RK1 dikurangi RK-11 dibagi 3. Saja kita masukkan rumusnya. Untuk RK1-nya 956 nilainya ditambah dengan RK1 dikurang RK-1 yaitu R11 bagi dengan 3. Hasilnya 951. Untuk rumus bawahnya sama. Kemudian kita menentukan nilai R33 dengan rumus RK3 sama dengan RK2 ditambah RK2 dikurang RK-1 2 dibagi dengan 15. Untuk RK2-nya RK2 nilainya 1517 ditambah dengan 1517 dikurangi dengan R22 dengan nilai 951 dibagi dengan 15. Hasilnya untuk rumus bawahnya sama. Kemudian kita menentukan nilai R44 dengan rumus RK4 sama dengan RK3 ditambah RK3 dikurang RK-13 dibagi dengan 63. Kita masukkan untuk RK3-nya 1638 nilainya ditambah dengan RK3 dikurang dengan R33 bagi dengan 63. Hasilnya 1639. Jadi total kendaraan yang melewati jalan protokol pada siang adalah 1639 kendaraan. Baik, lalu untuk soal yang nomor 2, diketahui sistem persamaan diferensial biasa order 1 dy per dt sama dengan min 0,5 y dan dz per dt sama dengan 4 min 0,3
Z min 0,1 Y. Dengan Y0 sama dengan 4 dan Z0 sama dengan 6. Hitunglah Y 0,04 dan Z 0,4 dengan menggunakan H sama dengan 0,2. Metode yang digunakan adalah metode Runge-Kutta pada 3. Untuk penyelesaiannya diketahui Y0 sama dengan 4, Z0 sama dengan 6, dan H sama dengan 0,2. Langkah pertama, untuk mencari T-nya, kita menggunakan rumus T plus 1 sama dengan Tn plus H. Langsung saja masukkan rumusnya. Nah, untuk T-nya 0 dan H-nya 0,2, terusnya. Kemudian langkah kedua adalah mencari K1Y dengan rumus H dikali 0,5 Y. Langsung saja kita masukkan rumusnya, masukkan nilainya. Untuk H-nya sama dengan H-nya 0,2 dikali dengan 0,5 dikali dengan Y-nya 4. Hasilnya min 0,4. Untuk yang K2Y, rumusnya H dikali dengan min 0,5 dikali Y plus K1Y bagi 2. Kita masukkan hanya 0,2 dikurangi 0,5 dikurangi min 0,5 dikali dengan Y-nya 4, dan nilai K1Y-nya min 0,4 dibagi dengan 2, hasilnya min 0,38. Untuk yang selanjutnya adalah kita mencari nilai K3Y dengan rumus H dikali min 0,5 dikali Y min K1Y ditambah 2 dikali K2Y. Langsung saja kita masukkan hanya 0,2 dikurang 0,5 dikali dengan nilai Y-nya 4, nilai K1Y-nya min 0,4 ditambah 2 dikali dengan nilai K2Y-nya min 0,38, hasilnya min 0,364. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai Y dengan nilai Y N1 dengan rumus YN ditambah K1/6 dikali K1Y ditambah 4 dikali K2Y ditambah K3Y. Langsung saja kita masukkan nilainya dengan
YN, Y-nya 4, lalu K1Y-nya min 0,4 ditambah 4 dikali nilai K2Y, yaitu min 0,38 ditambah dengan nilai K3Y, yaitu min 0,364 dibagi dengan 6. Langsung saja hasilnya 3,619. Lalu nilai Y ini kita masukkan ke nilai YN. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari Z. K1Z dengan rumus K1Z sama dengan H dikali 4 min 0,3 ZN dikurangi 0,1 YN. Hanya 0,2 dikali dengan 4 min 0,3 dikali dengan nilai ZN-nya 6 dikurangi dengan 0,1 dikali dengan nilai YN yang dengan 4. Hasilnya 0,36. Untuk yang selanjutnya mencari nilai K2Z dengan rumus H kali 4 min 0,3 dikali ZN ditambah K1Z dibagi 2 dikurangi 0,1 YN dikali YN plus K1Y kedua. Kita masukkan untuk hanya 0,2 dikali 4 min dikurang 0,3 dikali dengan nilai ZN adalah 6 ditambah dengan nilai K1Z 0,36 dibagi 2 dikurangi 0,1 dikali dengan YN-nya 4 ditambah dengan K1Y. K1Y-nya min 0,4 dibagi dengan 2 hasilnya 0,3532. Untuk yang K3Z menggunakan rumus H dikali dengan 4 min 0,3 dikali dengan ZN dikurangi K1Z ditambah 2 kali K2Z dikurangi 0,1 dikali YN dikurangi K1Y ditambah 2 kali K2Y. Langsung saja kita masukkan nilainya. Untuk H 0,2 dikali 4 dikurang 0,3 dikali dengan nilai ZN 6 dikurangi dengan nilai K1Z 0,36 ditambah 2 dikali dengan nilai K2Z yaitu 0,3532 dikurangi 0,1 dikali dengan ZYN sama dengan 4 dikurangi nilai K1Y. Ya, kita lanjutkan. Nilai K1Y 0,4 ditambah 2 dikali dengan nilai K2Y yaitu min 0,38 hasilnya 0,34642. Untuk nilai ZN plus 1 dengan rumus ZN ditambah 1/6 dikali
K1Z ditambah 4 kali K2Z ditambah K3Z. Kita masukkan nilainya dengan H 0, dengan Zn 6, kemudian K1Z 0,36 ditambah 4 dikali nilai K2Z 0,3532 ditambah dengan nilai K3Z yaitu 0,3464 dibagi dengan 6, hasilnya 6,3532. Kita masukkan ke nilai Zn sini. Kemudian untuk yang langkah selanjutnya itu menggunakan rumus yang sama dengan atasnya, yang mana setiap memperoleh nilai yn plus 1 kita masukkan ke kolom yn, dan juga setiap memperoleh nilai zn plus 1 kita masukkan ke kolom zn dengan langkah-langkah selanjutnya itu dengan menggunakan rumus yang sama. Kesimpulan, jadi hasil perhitungan menggunakan metode mengukur tak order 3 dengan H sama dengan 0,2 memperoleh Y 0,4 sama dengan 2,96323 dan Z 0 untuk 0,4 sama dengan 7,0191. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.